ini kita masih punya modal iman dan takwa itu, nanti ketika kita menghadap Allah akan mendapatkan janji surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, malam ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian kita Kamis malam Jumat pekan yang lalu. Ada manhaj, ada madhab. Ini langsung kita enak. Kalau ngaji ada pakai papan tulis sudah enak. Kita kemarin sudah sampai pada bahwa di dalam berislam yang sumbernya itu Al-Quran dan hadis, kemudian turunannya itu ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah dan sebagainya itu. Maka salah satu contoh misalkan dalam ibadah itu ada kadang-kadang satu tuntunan dari dalilnya, ada juga kadang-kadang tuntunan dan dalilnya itu beragam dalam satu jenis ibadah. Yang lalu sudah kita jelaskan, misalkan dalam membaca basmalah, apakah perlu dibaca jahir, sirri maupun tidak dibaca, itu ada empat. Nah, keempat-empatnya itu dalam satu contoh ibadah, tetapi tuntutan dan agamnya beragam macam. Ada 70 hadis, tentang membaca basmalah ketika Al-Fatihah itu, kemudian merujuk pada empat garis besar, ada yang dibaca keras, dibaca silent, tidak dibaca, dan kemudian dibaca di rakaat pertama saja. Itu sudah kita bahas tuntas minggu yang lalu. Kemudian juga ada dalilnya itu tidak banyak, tuntunannya juga sama. Misalkan dalam takbir, kita kemarin sudah memberikan clue bahwa dalam takbir itu kita dikenalkan dengan dua tuntunan dan dua cara. Yang pertama disebut dengan al-wadu, yang kedua al-qabdu. Al-wadu ini kita bisa merujuk pada hadis Abu Daud nomor hadis 727. Kemudian al-qabdu ini Nasai nomor hadis 886. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat, kemudian kita takbir, bacanya sepakat bunyinya adalah Allahu Akbar. Kemudian ketika kita meletakkan tangan, itu nanti biar Bapak Ibu bisa melihat pilihannya yang mana yang kita praktekkan. Sampai kemudian nanti kita akan coba kaji ketika jenengan atur posisi tangan ada di bawah telinga, sejajar dengan bahu, apakah begini, apakah begini. Itu nanti juga kita lacak turunan hadisnya. Apakah begini? Macam-macam. Kita coba pahami dulu ini. Ini manhaj Bapak Ibu ya. Saya tidak akan mengarahkan pada pilihan mana yang dipilih, madhab bukan madhab. Tapi ini adalah cara kita berislam yang kemudian sesuai dengan penadaban Nabi melalui ulama-ulama salaf. Kalau lagi ulama salaf itu ada Imam Madhab Syafi'i, Hanafi. Saya ingat lagi Hanafi ini lahir pada tahun 80 Hijriah. Kemudian Maliki itu 94 Hijriah. Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah. Kemudian Hambali itu 164. Imam Bukhari, Imam hadis, itu lahir pada tahun 1904 Hijriah. Imam Muslim itu 202 Hijriah. Ulama-ulama top ini masuk dalam ulama salaf, mutaqaddimin. Sehingga ketika kita itu menggunakan cara pandang yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis dan ulama madhab, itu berarti kita sesungguhnya adalah pengikut ulama salaf. Karena kita menjadi pengikut ulama salaf, sesungguhnya kita ini salafi.
dalam cara berpikir ini ya. Ulama salaf adalah ulama yang disepakati mulai tahun 1 Hijriah sampai 3 tahun Hijriah. Jadi mulai kelahiran Hijriahnya Nabi sampai pada tahun 200-an Hijriah. Ini masuk ulama salaf. Di atas 300 ke atas itu sudah ulama khalaf, ulama mutaakhir. Misalkan Ibnu Taimiyah itu lahir pada tahun 886. Kemudian Wahab gitu, yang Wahabi itu 1115 Hijriah. Jadi di atas 1000 sudah. Itu jauh dari ulama-ulama hadis dan 4 mazhab. Nah, kita itu ketika berislam dan mengikuti cara yang pernah diajarkan melalui ulama salaf ini sesungguhnya adalah tentang salafi. Semuanya merujuk pada hadis-hadis yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, dalam takbir, hadis yang pertama itu menjelaskan bahwa ketika Nabi takbir itu summa wa doa yadaul yumna ala dhahri kaffi yusra wa rasqi wasaidi. Jadi Nabi itu ketika sholat dan kemudian takbir itu meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri ala dhahri kaffi yusra, kemudian warasbi di pergelangan, wasaidi di bagian atas tangan. Alwat itu bawa ibu sekalian itu tidak, jari-jarinya tidak memegang, tetapi ditempelkan. Summa wa doa yadul yumna ala dhahri kaffi yusra. Jadi tetap begini, ditempelkan begini. Kemudian alwat itu juga bisa di pergelangan begini. Diroski wasaidi agak di posisi bawah. Tetapi prakteknya alwat itu tidak sentral, jari-jarinya tidak memegang. Nah, ini banyak kadang-kadang kita sebagai teman-teman begitu. Itu manhaj ya. Nyambung dengan dakwah Nabi dan itu hadisnya 727 Abu Dawud. Summa wada'ul yumna ala dhahri kaffi yusra wa rasqi wasa'i. Yang kedua, takbir itu ada dalam kategori al-qabdu. Al-qabdu itu jari-jarinya memegang. Jadi kalau al-wadu itu tidak megang, tempelkan begini ya. Kalau al-qabdu itu jari-jarinya memegang. Jadi kalau Rasulullah qa'iman fi sholati, Nabi itu kalau sholat kemudian dalam berdirinya itu qabada biyaminihi ala simani, tangan kanannya itu memegang tangan kiri. Qabada biyaminihi ala simani. Jadi bedanya al-wadu itu nempel, jarinya tidak memegang, tapi kalau al-qabdu qabada itu memegang. Nah, ini kalau kita melihat teman-teman kita, tidak usah kemudian saling menyalahkan. Kalau saya menyalahkan itu madhab berarti ya. Tapi kalau manhaj, cara kita berislam dengan memilih yang pernah dicontohkan oleh Nabi itu wajib. Dan kita kemudian enak, tidak saling mengklaim. Bisa al-qabdu, bisa al-wadu. Jadi al-wad itu summa wa doa yadul yumna ala dhahri kaffi yusra wa rasqi wasaidi. Dengan nanti mohon bisa dilihat dilacak di Abu Dawud hadis nomor 727. Kemudian al-qabdu yang kedua ini qabada biyaminihi ala simani.
Bisa dilacak di An-Nasai hadis 886. Nah, Bapak Ibu, begini ini manhaj. Jadi jenengan itu boleh mempraktekkan yang al-wadu, boleh mempraktekkan yang al-qabdu. Meskipun ketika kita rujuk ulama-ulama top ini cenderung yang mana hanya akan ketemu. Tapi saya datang ke sana hanya mengenalkan bahwa dalam takbir kita dikenakan dalam prakteknya Nabi lewat hadis sahih Abu Dawud dan Nasai ini itu caranya ada dua macam. Al-wadu itu tidak memegang dengan 3 posisi tempat di atas punggung telapak tangan kaki kiri, kemudian di belakang sama wasa itu di posisi apa namanya lengan ya, dengan bawah. Yang kedua dengan model al-qabdu. Al-qabdu itu jalan yang memegang, pokoknya tangan kanan memegang tangan kiri di atas tangan kiri. Wado yang ini ala sinar. Nah, problemnya Pak, ketika sholat itu takbir kan tidak etis kalau tangan kiri dulu. Bagaimana kemudian tangan kanan ini dulu kemudian diputar ini? Itu yang tidak ada contohnya. Sudah begitu nah itu maaf kalau merujuk pada dua di sini tidak cocok. Bapak Ibu sekalian, ini takbir. Bagaimana kemudian posisi saat kita mengangkat tangan? Saat mengangkat tangan. Ini sudah posisi jatuh di sini, tapi sebelumnya kan awalnya tidak mengangkat tangan. Rafa'ah yadah. Jadi saat mengangkat tangan, jadi kan biasa menutup itu ada beberapa jenis. Saya menemukan minyaknya nanti bisa memakai versi yang lain. Di hadis Muslim nomor 342, 343 dan 344. Ini ada dua model. Tadi hadis Muslim nomor hadis 342, 343, 344. Lagi Imam Muslim itu imam hadis yang lahir pada tahun 202 Hijriah. Dia ulama salaf. Kita kalau mengikuti yang diriwayatkan Imam Muslim, berarti kita sebenarnya salafi ya. Salaf. Karena Imam Muslim kan ulama salaf. Kita ikuti hadisnya, mempraktekkan isi hadisnya yang nyambung ke Rasulullah ya. Itu berarti kita sebenarnya adalah salaf. Maaf, saya tidak mau memilih bahasa Arab yang kemudian di-framing macam-macam itu tidak. Saya hanya menuliskan kepada Pak Fikir bahwa kalau kita mengikuti madhab pun sesungguhnya tidak salah. Kita mengikuti imam-imam hadis ini juga tidak salah. Kalau kita mengikuti misalkan fanatik kepada Wahab, Imam Abdul Wahab, ya, kemudian Taimiyah, kemudian Albani, itu bukan ulama salaf, itu sudah lahir di tahun-tahun jauh setelah Riyadhus Shalihin. Nah kita itu wujudnya ke sini. Jadi kalau ada yang kembali ke sunnah dan Al-Quran, itu tetap kita melalui sanad beliau-beliau. Oke, kita lanjutkan. Posisi tangan ketika kita mengangkat saat takbir itu di hadis Muslim 342 itu bunyinya begini. Nabi itu ketika memulai sholat, idza fatataha sholata rafa'a yadaihi hatta yuhadi man ibadi. Ya, apalah bisa betul ya. Jadi Nabi itu ketika memulai sholat itu mengangkat dua tangannya sejajar setentang, ya, bahasanya setentang mankibai dua apa ini bau.
idza tatahas sholata Nabi ya rafa'a yadayhi hatta yuhadi mankibai. Kalau sudah ada kena kolesterol paling ya begini ya. Ini kan tidak kuat, ada masih jauh. Yang masih muda-muda ya. Apalagi ada olahraga. Jadi diawali idza tataha as-sholata rafa'a yadahu hatta yuhadi mankibai. Yang pertama, jenengan mempraktekkan mengangkat tangan saat membuka sholat, mencontoh Nabi itu yang ini berarti pengaruh salam, karena ini hadisnya Muslim. Yang kedua, Nabi itu idza qoma ila sholat, ketika berdiri dalam sholat tetap rafa'a yadayhi takuna hafda mankibai. Jadi tetap beliau mengangkat dua tangannya dan setentang mankibai. Mankibai itu dua bahu. Cuman di awal hadis itu kalau ini idza tataha, hadis 343 itu idza qoma fis sholati. Nabi kalau berdiri dalam sholat itu mengangkat kedua tangannya sampai setentang kedua bahunya. Allah. Muslim 4, 3, 4. Nanti mau kembali lagi. Yang ketiga Bapak sekalian, Nabi itu ketika takbir idza kabbar. Hadis yang ketiga itu bunyinya diawali idza kabbar. Ketika Nabi bertakbir dalam sholat itu rafa'a yadayhi yuhadi bainahuma udunaihi. Jadi Nabi itu dalam satu ketika dan dalam saat ketika takbir dalam sholat itu rafa'a yadayhi mengangkat dua tangannya yuhadi bainahuma udunaihi sesuai dengan apa ini telinganya. Manhaj. Jadi saya berislam dan kemudian melalui ulama-ulama salam. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tidak bisa kita rujuk kembali ke Quran hadis tanpa melalui sanad beliau-beliau yang hebat-hebat. Kemudian belum ada ulama-ulama kayak Abu Asy'ari, kemudian siapa lagi yang idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bainahuma udunaihi. Jadi hadis yang ketiga itu Nabi ketika mempraktekkan dalam takbir tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Jadi kalau kita melihat dan mempraktekkan salah satu di antara ketiga itu sesungguhnya manhaj, mengikuti manhaj Nabi, mengikuti manhaj salaf. Semuanya itu menuju mazhab, kemudian menuju menyambungnya kepada Nabi. Bapak Ibu sekalian, persoalannya adalah ketika ulama-ulama top ini punya kecenderungan madhaba ilaih. Mana yang cenderung dipilih? Misalkan Imam Hambali dan Maliki itu, atau misalnya Imam Maliki itu ketika meletakkan tangan setelah takbir itu dirisalkan. Jadi Allah Akbar itu tadi apa namanya? Jadi ya enggak di apa namanya? Enggak dilipat di atas. Jadi Allah Imam Maliki. Jadi ketika ada temuan kita ketika sholat di suatu tempat, kemudian ada jamaah, kemudian habis takbir itu tangannya dirisalkan, tidak dibeginikan, berarti itu mengikut Maliki.
Tetapi sesungguhnya Maliki sendiri itu dalam karya yang monumental yang dia pernah tulis di kitab Al-Muwatta, bab takbir itu dia mensyariatkan tangannya tetap dilipat, meskipun ada sebagian yang menjelaskan Maliki itu ketika takbir tangannya diresap, dan praktek itu banyak kita temui, ketika kita melihat itu di TV Makassar ya, saya kebetulan pernah di sana ya. Jadi melihat kadang-kadang sekian banyak varian orang beribadah itu prakteknya bermacam-macam. Di takbir tangan depan. Yo orang sana juga dengan kalau kita mungkin masih aneh, tapi ketika nanti kita sudah ditakdirkan bisa pergi di sana, kemudian berdialektika dengan sekian banyak umat Islam sedunia, itu akan bisa menemukan beragam jenis dalam satu beribadah itu dalil. Nah, pilih-pilih kita nanti kan jadi tidak kaget. Sepanjang kita itu memahami manhaj dengan melalui ulama-ulama salaf itu kita menjadi ini. Tetapi kalau kita sudah fanatik madhab, itu menjadi awal dari percikan-percikan problem dalam masalah kita. Minggu yang lalu saya jelaskan dalam membaca basmalah saja. Itu kalau kita fanatik Syafi'iyah itu mesti jahat. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika fanatik Syafi'iyah menjadi makmumnya Malik itu apa kalian? Tidak dibaca. Malik tidak dibaca. Jadi Allah Alhamdulillahirabbil alamin itu Malik. Hadisnya hadis Muslim nomor berapa? 345. 354 dan 355. Lam asma' ahadam minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis Muslim nomor 354 itu Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman itu ketika menjadi imam itu tidak pernah ditemui oleh Anas bin Malik ketika jadi makmumnya. Itu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 355 itu Nabi itu setiap habis takbir itu langsung mengawalnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu hadis Muslim nomor 355. Dan itu yang dipakai dengan yang dipilih oleh Imam Maliki, dan kemudian itu yang bagi pengikutnya dianggap sebagai sesuatu yang paling benar, dan itu semestinya tidak bagus. Kita kalau bermadhab itu tidak wajib, tetapi manhaj itu wajib. Karena manhaj itu adalah langsung kita mengikuti salaf dan cantolannya nyambung kepada Rasulullah SAW. Mada babi kecenderungan yang dipilih mana? Kebetulan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali ini kan ulama-ulama top waktu ini. Di samping punya kecerdasan yang luar biasa, daya ingat, hafalan yang luar biasa, juga menghasilkan karya-karya monumental. Kemarin saya jelaskan Hanafi ini punya Jami'ul Kabir, Maliki punya Al-Muwatta, Syafi'i punya Al-Salah, punya Al-Qud. Kemudian Imam Abu Hambali punya Musnad. Ini karya-karya kalau dalam bahasa ini itu apa ya? Apa ya istilahnya, karya yang monumental dalam bahasa ilmiah. Yang monumental lah. Dan itu kemudian menjadi rujukan ulama sampai hari ini. Nah, karena mereka ini tidak mungkin mempraktekkan semua yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, akhirnya memilih salah satu. Punya kecenderungan mada babi. Nah, orang Arab itu biasanya kata-kata mada babi itu kemudian disingkat menjadi madhab. Mada bailai di madhab. Kayak kita misalkan alhamdulillah itu penggampangannya kita baca alhamdulillah. Dari alhamdulillah menjadi alhamdulillah. Lalu kita baca bismillah menjadi basmalah. Mada bailai menjadi madhab. Kecenderungan yang dipilih oleh ulama-ulama. Nah, ulama-ulama ini kan kemudian
punya pengaruh. Kalau Syafi'i itu pengikutnya banyak di kawasan Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, itu Syafi'i Center. Jadi pusat-pusat pengikut Syafi'i sentris. Meskipun sebagian juga Hanafi. Nah, kita itu tidak wajib mengikuti ini, tetapi bermanhaj ya, memilih kecenderungan yang pernah dicontohkan Nabi itu kemudian wajib. Makanya fanatik pada mazhab itu dalam perspektif saya itu menjadikan takdir ya. Fanatik kita gampang menyalahkan. Fanatik Syafi'i ketika sholat di masjidnya Hanafi nggak cocok, mesti nggak cocok ya. Mesti nggak cocok. Begitu sebaliknya yang fanatik Maliki sholat takbir basmalah tidak dibaca atau dibaca silent Hanafi, atau misalkan dibaca di awal rakaat saja kemudian rakaat kedua tidak, itu kemudian yang fanatik Syafi'i mesti nggak cocok, langsung tujuh Wahabi, Salafi gitu ya. Ini kan kemudian cara berpikir begitu itu menjadi tidak kondusif di tengah-tengah kondisi kita yang memang sangat pluralis. Makanya kajian ini bukan kita sengaja besar, kita bingkai untuk tidak mengerucut dan menjudge mana yang betul tidak. Kita tampilkan manhaj yang ada, contoh-contoh yang ada, dan ini ada cantolan yang langsung kita ambil dari kitab-kitab yang bersanad Muslim. Itu kumpulan kajian Muslim yang terkenal sampai meskipun juga banyak dianalisis tentang Al-Bani itu masuk ada ya. Tetapi yang kita tampilkan malam ini semuanya, sehingga ketika kita melakukan salah satu pilihan dari manhaj ini itu sah dan sangat dibenarkan, daripada kemudian kita cenderung fanatik kepada pilihan-pilihan mazhab ini, itu yang kemudian akan gampang menyalahkan, gampang judge claim, bahasanya Pak Jadi judge claim apa konten kebenaran tunggal yang kemudian. Nah, alhamdulillah kajian kita di masjid ini itu ingin menghadirkan cara pandang yang terbuka. Jadi mohon maaf kalau yang fanatik tidak cocok dengan cara berpikir saya, itu wajar saja. Saya memang pokoknya harus, nah itu silakan begitu. Tetapi saya ingin menawarkan konsep bahwa berislam, beragama itu kita memang harus mengikuti manhaj yang itu semuanya tidak bisa lepas dari itu kontribusi ulama-ulama salaf. Kalau tentang fikih itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kalau hadis itu ada Bukhari, ada Muslim, ada Dawud, ada Nasir dan lain sebagainya. Maka kita mesti melalui ini dulu. Dan itu kemudian akan langsung bersumber dan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mungkin langsung rujuk ke Nabi, harus melalui ini. Nah, yang disalahpahami oleh yang kelompok-kelompoknya kan gitu. Kita itu dianggap tidak melalui ini. Tidak bisa kalau kita cukup kami tetap melalui ini. Cuman kadang-kadang kita itu tidak memilih salah satu ini, maka akhirnya dituduh langsung ya. Tetap kita melalui ini tetap. Tetapi tidak pernah. Karena ada wajib. Tetapi kita yang wajib adalah mengikuti yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit ini tambahan dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberikan perspektif lain ya. Kalau ada yang punya pikiran gini, Ustadz Agus kok enggak punya cara pandang terhadap satu keputusan yang bisa dijadikan pegangan, atau enggak begitu? Enggak, saya enggak cenderung itu. Ini karena tidak mewakili kelompok tertentu ya. Ini umum ya, pengajian umum, ada beberapa kalangan kelompok yang suka dengan salah satu madhab, ada yang suka pada manhaj, dan itu kemudian kita elaborasi. Kalau saya kemudian memilih salah satu dengan alasan-alasan tertentu, itu menjadi tidak netral ya. Ini tempat netral, tempat umum. Jadi mudah-mudahan dipahami. Mungkin Pak, monggo Pak.